Saatnya iftar. Inspirasi V-Radio di waktu Ramadan bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, hingga kita sampai di hari ke-22 di Ramadan kali ini. Tak lupa salat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita contoh bagaimana menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur di muka bumi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo listener, kembali lagi bersama saya Teh Farha dari tim Dompet Duafa, yang insya Allah akan dan masih menemani teman-teman di sesi kultum kali ini. Dan insya Allah di sesi kultum kali ini saya akan membawakan materi tentang keistimewaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sampai di 10 hari terakhir. Yang mana kalau misalnya kita katakan teman-teman, bulan Ramadan adalah bulan mulia dan gongnya dan bulan hari-hari paling emas adalah di 10 hari terakhir Ramadan ini. Kalau misalnya kita istilahkan gitu ya, kalau di istilah yang terkini gitu ya, kekinian mungkin flash sale-nya gitu ya, dimana kita mendapatkan obral diskon. Kalau di sini berarti obral pahala dari Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, berlipat-lipat. Maka jangan sampai nih di 10 hari terakhir ini justru kita malah mengendur semangatnya, malah mulai justru lemes, malah mulai lalai dan sebagainya. Padahal sejatinya di sini Allah memberikan berjuta potensi kita untuk meraih pahala di bulan Ramadan ini. Ya. Maka apa saja sih keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Di sini dikatakan bahwasanya yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Rasul sungguh-sungguh teman-teman di bulan Ramadan. Beliau begitu tekun beribadah. Namun ketika sampai di 10 hari beliau semakin menguatkan ibadahnya. Dari Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, beliau mengatakan suatu saat gitu ya, suaminya atau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apabila memasuki 10 malam terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, ya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita pikir-pikir, apa sih maksud mengencangkan ikat pinggangnya? Jadi di sini dikatakan bahwasanya ketika sudah memasuki 10 hari terakhir, Rasul itu begitu melakukan persiapan. Ya, kalau dikatakan kalau kita ikat pinggang gitu ya, berarti ngencengin, berarti kita tuh otomatis sedang bersiap melakukan sesuatu, ingin keluar atau ingin menemui orang dan sebagainya. Maka begitu juga Rasul. Ya, ketika menemui 10 hari terakhir, beliau tuh bersiap-siap, ya, mengencangkan ikat pinggangnya untuk memberikan ibadah yang beliau punya di bulan Ramadan ini. Ya. Kemudian yang dimaksud memperbanyak atau menghidupkan malam gitu ya, apa yang dimaksudnya? Yaitu memperbanyak doa, memperbanyak bangun malam, memperbanyak zikir malam, dan kemudian membangunkan keluarga. Masya Allah di sini. Jadi kesaksian Aisyah, Rasulullah SAW itu tidak rajin sendiri teman-teman. Ya, tapi apa di sini? Ada perkataan membangunkan keluarga. Ini menjadikan bahwasanya jangan sampai nih kita di Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, kita rajin, tapi kita bodo amat sama kondisi orang lain, apalagi kondisi keluarga kita. Kita solihnya solih sendiri gitu. Kita dapat pahala sendiri, sedangkan bisa jadi kita mungkin melupakan suami kita, melupakan anak-anak kita, melupakan orang tua kita. Maka di sini di poin pertama ditegaskan bahwasanya jangan sampai kita ini berburu pahala Lailatul Qadar sendirian, tapi ajak keluarga Anda, ajak suami Anda, ajak anak-anak Anda, ajak orang tua Anda untuk berburu pahala di Lailatul Qadar ini. Kemudian yang kedua, keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar. Yang dimana di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qadar dikatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi kalau kita beribadah pada satu malam ini dan kita bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar itu setara dengan 83 tahun kita beribadah. Bayangin teman-teman ya, mungkin kalau saya atau teman-teman sendiri ada yang mungkin belum sampai umur segitu, tapi bisa jadi poin pahalanya sudah nyampe setara dengan ibadah 83 tahun. Ya, benar-benar flash sale dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, keutamaan 10 hari terakhir adalah waktu iktikafnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di momen-momen itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pergi ke masjid
yang menginap di masjid untuk menghidupi malam-malamnya. Di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya itikaf itu penting untuk apa? Yang pertama, mengurangi distraksi dunia. Jadi kita di masjid doang, beribadah dan sebagainya. Kalau mungkin ketika di rumah ada gadget, ya ada hibur-hiburan yang lain, mungkin membuat kita lebih cepat buyar. Namun ketika kita itikaf, kita bisa fokus untuk beribadah. Ya, kemudian bisa memuhasabah diri sebelum Ramadan berakhir. Kemudian keutamaan keempat terkait 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah pada malam-malam ini pembebasan dari api neraka. Jadi dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bisa jadi di malam itu ada seseorang yang namanya sudah tercatat di dalam api neraka. Tapi karena dia beribadah di malam itu dan mendapatkan ampunan dari Allah, nama dia dikeluarkan dari catatan api neraka. Masya Allah, bayangin teman-teman, di malam itu tuh kita bisa mengubah takdir kita. Yang mungkin bisa jadi awalnya takdir kita itu sudah masuk neraka, tapi karena kita mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan kesempatan beribadah di Lailatul Qadar, kita bisa berubah dari ahli neraka menjadi ahli syurga. Seperti itu ya. Maka dalam malam-malam ini ada salah satu doa terbaik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang doa di Lailatul Qadar, maka beliau mengatakan, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah orang yang senantiasa mengampuni dan Tuhan yang suci, maka ampunilah kami, ampunilah kami. Masya Allah teman-teman. Jadi di dalam Lailatul Qadar ini adalah kesempatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang mungkin sudah setinggi langit, ya lebih tinggi dari gunung. Maka ayo ya kita sama-sama di momen 10 hari terakhir ini kita berdoa memohon ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah adalah Tuhan yang maha mengampuni dosa kita, setinggi apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita, selama kita masih mau untuk berdoa dan memohon ampunan kepadanya. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar sehingga kita bisa beribadah lebih dari 83 tahun, lebih dari umur kita yang saat ini kita rasakan. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan hari ini bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Terus dengarkan Iftar di waktu menjelang azan maghrib selama bulan Ramadan.